Halo para pencinta film, bagaimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan tentang film yang berjudul That's My Boy. Film yang mengisahkan hubungan terlarang antara ibu guru dengan muridnya, yang mengakibatkan ibu gurunya sampai hamil. Bagaimana film selengkapnya? Oh iya, agar channel Mimin terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Film menceritakan seorang anak sekolah kelas 1 SMP yang bernama Donnie Burger. Dia memamerkan 2 tiket konser band rock Van Halen pada teman-temannya. Waktu ditanya tiket satunya untuk siapa, Donnie menjawab, dia ingin sekali mengajak guru matematikanya yang cantik dan seksi yang bernama Ibu Mary. Donnie memang suka dengan perempuan yang lebih dewasa. Dengan pedenya, dia menggoda dan mengajak ibu gurunya berkencan untuk nonton konser. Bu Mary marah dengan sikap Donnie dan mengancam akan meneskorsing dirinya jika berbicara tidak sopan, lalu menyuruhnya untuk datang ke ruang BK. Di dalam ruang guru, Donnie gelisah dan meminta maaf pada gurunya. Dia mengaku jika tadi hanya bercanda. Alih-alih memarahinya, Ibu Mary malah balik menggoda Donnie, menanyakan apakah Donnie benar-benar menyukainya. Dan tak disangka, Ibu Mary sebenarnya juga diam-diam menyukai Donnie. Donnie kaget sekaligus senang. Dan pasrah aja ketika Ibu Mary menariknya untuk masuk ke dalam ruangan ibu guru, dan terjadilah adegan mantap-mantap. Di setiap kesempatan mereka selalu bersenang-senang. Mereka sudah seperti pasangan kekasih. Ibu guru yang berpengalaman sangat mudah mengajari Donnie berbagai hal. Hingga suatu hari sekolah mengadakan pemilihan ketua OSIS. Waktu salah satu murid menyampaikan kampanye di atas panggung, di belakang panggung malah terdengar suara yang mencurigakan. Hingga kepala sekolah menyuruh petugas untuk membuka kain belakang panggung. Hingga nampaklah pemandangan yang mengagetkan seluruh isi sekolah, di mana Ibu Mary sedang mantap-mantap dengan Donnie. Semua bengong melihatnya. Ibu Mary terkejut, langsung lari terbirit-birit dengan tubuh ditutupi kain bendera. Sedangkan Donnie yang sedang berpakaian disambut tepuk tangan yang meriah oleh seluruh siswa. Bahkan banyak guru yang juga menyemangatinya. Tapi peristiwa itu membuat ibu guru dalam masalah besar. Dia didakwa pengadilan telah melakukan hubungan terlarang dengan anak di bawah umur dan divonis hukuman 30 tahun penjara. Saat itu, Ibu Mary telah mengandung anak dari Donnie. Terbalik nasibnya dengan Ibu Mary, Donnie malah menjadi orang yang terkenal dan populer. Dia banyak diundang di berbagai talk show dan acara TV, hingga menghasilkan banyak uang. Banyak yang kagum bagaimana bocil ingusan dapat menaklukkan ibu gurunya yang cantik dan seksi. Berpuluh tahun kemudian, saat ini Donnie sudah dewasa. Masa jayanya tentu telah lewat, tapi hidupnya berantakan, bahkan dia menunggak pajak sebesar $43.000. Teman sekaligus pengacaranya mengatakan, Donnie akan dipenjara selama 3 tahun jika tidak membayar pajaknya. Donnie mengaku bahwa sekarang dia tidak punya uang sama sekali. Temannya malah mengajaknya ikut taruhan lomba lari maraton. Karena hadiahnya lumayan besar, tapi Donnie tidak mau bergantung dari hasil taruhan. Lalu dia pergi ke tempat hiburan, tempatnya dia nongkrong sehari-hari dengan teman-temannya. Tidak sengaja dia membaca tabloid bisnis yang menampilkan profil anaknya, yaitu Han Solo. Di situ anaknya terlihat berbeda, tapi Donnie mengenalinya. Anaknya yang pergi dari rumah saat usia 18 tahun karena tidak betah tinggal dengan ayahnya yang berantakan. Di tabloid diketahui Han Solo mengganti namanya yaitu Todd Peterson. Dia adalah eksekutif keuangan di perusahaan terkemuka dan akan melangsungkan pernikahannya. Todd Peterson mengatakan kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Mengetahui anaknya tidak mengakui dirinya, Donnie enggan meminta tolong ke anaknya. Donnie lalu pergi ke stasiun TV yang dulu pernah membuatkan program untuk dirinya. Dia menemui produser TV tersebut dan ingin dibuatkan program TV lagi. Tentu permintaannya ditolak mentah-mentah karena masanya telah lewat. Lalu tiba-tiba produser TV itu punya ide. Jika Donnie mau mengajak anaknya
untuk mengunjungi ibu guru Mary di penjara dan bersedia diliput kamera, dia akan diberi uang $50.000 tunai. Sang produser yakin reuni antara Donnie dan anaknya dengan Ibu Mary pasti akan mendapatkan rating TV yang tinggi. Donnie tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu. Tugasnya sekarang adalah meyakinkan anaknya. Bos dari Todd Peterson, yaitu Steve, meminjamkan villa mewahnya untuk acara pernikahan Peter. Peter datang ke lokasi pernikahan bersama calon istrinya yang bernama Jamie, dan kedua orang tua Jamie beserta adiknya yang bernama Chad. Mereka datang untuk melakukan gladi resik pernikahan. Saat mereka makan siang bersama, bel pintu berdering. Ternyata yang datang adalah Donnie Burger. Han atau Peter sangat kaget dengan kedatangan ayahnya. Karena pada keluarga tunangannya dia bercerita bahwa ayah dan ibunya telah meninggal. Dia memperkenalkan Donnie sebagai teman lamanya. Untung Donnie mau mengerti kondisi anaknya dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah teman baik Peter. Donnie yang pintar membuat keluarga Jamie menyukainya. Ketika Peter mengantar Donnie ke kamar yang disediakan, dia marah ke ayahnya yang tiba-tiba muncul. Dia benar-benar tidak suka dengan ayahnya karena dia merupakan ayah yang paling buruk dan menuduh menemuinya karena menginginkan uangnya. Donnie membantah hal itu. Dia beralasan menemui Peter untuk mengajak mengunjungi ibunya yang sakit-sakitan di dalam penjara. Peter menolaknya karena sudah bertahun-tahun dia tidak menemui ibunya dan beberapa hari lagi dia akan menikah. Lalu sorenya di villa ada pesta yang diadakan Steve. Peter terpaksa mengajak Donnie serta. Karena Donnie orangnya gaul dan lucu, dia mudah diterima oleh para tamu di pesta itu. Ketika pesta usai, Donnie yang sedang minum-minum di dapur tidak sengaja mendengar pertengkaran antara Peter dengan Jamie. No walnuts, no fucking excuses. Donnie mengatakan pada anaknya jika Jamie sepertinya tidak menghormatinya. Tapi Peter membantah hal itu. Lalu mereka mengenang sedikit tentang masa lalu mereka. Keesokan paginya, Donnie mengatakan kalau Peter sepertinya terlalu takut pada Jamie. Peter kembali membantah. Dia mengatakan kalau tunangannya sangat mencintainya. Malam harinya, Peter mengajak teman-temannya untuk pesta bujang. Donnie tentu ikut serta. Ternyata pesta bujang yang dimaksud adalah perawatan di tempat spa. Bagi Donnie hal itu sangat membosankan. Dia mengajak Peter ke tempat yang Donnie jamin sangat menyenangkan. Dia mengajak Peter dan yang lainnya ke tempat hiburan, tempat di mana dia biasa nongkrong. Peter dan lainnya rupanya menikmati pesta itu. Mereka pun pulang dengan perasaan senang. Ketika semua pulang, Donnie mengajak Peter untuk bersenang-senang lagi. Beserta teman Donnie, mereka mengajak Peter untuk melakukan pesta lebih liar lagi. Dan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada anaknya, termasuk melatih belajar naik sepeda. Peter terharu dengan apa yang dilakukan Donnie. Mereka tampaknya telah berbaikan. Donnie pun juga sudah lupa dengan tujuan awalnya. Dia bahagia bisa bersama anaknya. Pagi harinya, Peter menelpon Donnie dan memberitahukan dia akan mengunjungi ibunya di penjara. Donnie kaget karena Peter tidak memberitahu sebelumnya. Donnie buru-buru menyusul Peter di penjara. Karena takut Peter salah paham saat kru TV nanti datang. Di penjara, akhirnya Peter bisa bertemu dengan ibunya, yang walaupun sudah berumur, namun masih cantik dan seksi. Donnie dan Ibu Mary malah saling merayu seperti dulu, yang sempat membuat Peter agak risih. Tiba-tiba banyak kru TV di sekeliling mereka. Peter langsung mengerti keadaan ini. Dia menuduh Donnie sengaja mendekatinya agar mau mengunjungi ibunya dan diliput TV untuk mendapatkan uang. Donnie membantah hal itu.
karena dia sudah tidak peduli dengan uang dari stasiun TV. Dia mengaku bahagia karena sudah berbaikan dengan Peter. Tapi Peter tidak percaya dan sangat marah pada ayahnya, lalu menyuruh ayahnya untuk pergi darinya. Donnie sangat sedih. Donnie segera mengemasi barang-barangnya. Tanpa sengaja, dia mendengar suara Jamie sedang menelpon seseorang. Dia menelpon orang tersebut dengan mesra. Jamie menyebut-nyebut nama Steve. Donnie yang mengira Jamie selingkuh dengan bos Peter, ingin memberitahukan ke Peter. Donnie tidak ingin anaknya dikhianati calon istrinya. Ketika Donnie memberitahu bahwa Jamie telah selingkuh dengan atasannya, Jamie langsung membantah, karena yang dia sebut Steve itu adalah Steve yang lain, yaitu seorang reporter yang meliput pernikahan mereka. Karena tidak ada bukti dan merasa mengacau, Donnie pergi dengan perasaan bersalah, karena telah menuduh tunangan Peter. Malam itu, Jamie dan adiknya pamit pulang ke rumah, beralasan sebelum menikah, Jamie harus dipingit dahulu. Untuk menebus kesalahannya, Donnie mengikuti mobil tunangan Peter untuk meminta maaf. Rupanya Jamie menginap di hotel. Ketika Donnie akan mengetuk kamar, dia mendengar suara orang yang sedang mantap-mantap. Rupanya kecurigaan Donnie benar. Dia akan mencari bukti dengan masuk kamar Jamie melewati balkon luar. Saat Donnie masuk ke kamar tunangan Peter, mereka terkejut. Yang lebih mengejutkan, ternyata Jamie mantap-mantap dengan adik kandungnya yang bernama Chad. Donnie segera mengambil foto mereka. Ketika akan keluar, Jamie mencegahnya dengan mengatakan akan memberi uang $50.000 agar Donnie tidak melapor ke Peter. Uang yang lebih dari cukup untuk membayar denda. Dari situ bisa diketahui bahwa Jamie tidak benar-benar mencintai Peter. Dia mau menikahinya karena Peter menjadi eksekutif muda yang banyak uang. Lama Donnie memikirkan antara uang atau anaknya. Dia berpikir kali ini dia tidak boleh mengacau lagi. Dan tidak ingin membuat anaknya menyesal menikahi Jamie. Dengan diantar temannya, dia datang ke pernikahan Peter. Untung tepat waktu, dia menggagalkan pernikahan itu dengan menceritakan hubungan antara Jamie dengan adiknya, beserta barang bukti. Peter yang mengetahui itu sangat jijik dengan calon istrinya. Tentu saja dia membatalkan pernikahannya. Sebelum pergi, dia mengakui bahwa Donnie Burger adalah ayahnya, dan nama aslinya adalah Han Solo Burger. Lalu Peter dan Donnie meninggalkan lokasi pernikahan yang kacau. Mereka kembali ke tempat hiburan malam tempat Donnie. Mereka mengobrol cukup lama. Lalu teman Donnie sekaligus pengacaranya memberitahukan bahwa taruhan yang pernah dia pasang ternyata menang. Dia mendapatkan $160.000, tentu cukup untuk membayar dendanya. Dan kabar baiknya lagi, Ibu Peter akan bebas dari penjara 3 tahun lagi. Dan mereka akan berkumpul lagi menjadi sebuah keluarga. Dan film pun selesai.